Halo, halo, ada suara saya? Ada Iya, suara Pak. saya? Iya, 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 iya. Ada suara saya? Ada ya? Sambil tunggu yang lain ya. Ada, Pak. Ada, Pak. Iya, Pak. Itu siapa itu yang di grup itu? Masa dia tanya lagi nggak bisa? Andika Wahyu deh itu, Pak. Nggak tahu juga, Pak. Kayak gaptek betul ya. Baru kalian 2 orang ini. Ya, cowok-cowok semua ini nak. Kelasnya cowok-cowok. Gak ada cewek-cewek ini. Tidak semangat ini teman-teman. Gabung nih, Pak. Kalau ada. Ya, janganlah. Nanti merusak. Tanya kalian pilih kelas yang gabung. Ada kelas gabung kan? Di mana semua ini? Ini sini si Pak Rizal di mana? Daerah mana? Pak Rizal, daerah mana? Halo. Pak Rizal di daerah mana? Halo. Pak Rizal. Halo. Ya, di daerah. Pak. Almarkas. Iya, Almarkas. Oh, Makassar Almarkas, ya. Pak. Makassar Iya, ya. Makassar. Andika di mana? Andika di mana? Di daerah mana? Antang, Pak. Ya? Di Antang. Oh, di Antang. Iya, Pak. Ini Firgiawan, kenapa Anda online ini? Firgiawan. Di daerah mana Firgiawan? Kenapa kita background Fahri? Di daerah mana? Di daerah mana Firgiawan? Hadir, Pak. Di daerah mana? Hadir, Pak. Iya, di daerah mana? Ya. Di daerah mana online? Sambil tunggu yang lain ya, sambil tunggu yang lain. Iya, Pak. Firgiawan di daerah mana? Halo. Firgiawan, bisa dengar? Dengar, Pak. Dengar. Di daerah mana sekarang? Pulang kampung? Maros, Pak. Maros. Oh, Maros. Siapa lagi? Zulkifli, Wara Petasua. Di daerah mana? Sudiam, Pak. Oh, Sudiang. Oh, semua dekat-dekat ya. Ini siapa ini? Ayo masuk semua dulu ya. Halo. Mudah-mudahan kuliah tidak terhambat jaringan. Tadi malam saya terhambat jaringan. Ya. Pak, di sini juga lari-lari dari. Ya, itu dia mudah-mudahan. Makanya saya mau coba-coba aja minggu ini. Kalau memang efektif ya lanjut terus pakai Zoom. Kalau tidak ya kita kembali ke kelas itu. Karena saya juga ini kurang nyaman dengan jaringan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa sana buka baju ini? Siapa ini? Bahayamu dikit baju. Wah, Siapa ini? Ini.
Jangan buka baju. Archie. Tapi juga. Dengar, enak kuliah online yang sebelumnya nih. Tuh. Ya, Belum, sebentar kalau sudah saya mulai, saya mute semua suaranya ya. Bakalan Ya, Ya, Pak. Pak. bakalan tidak ada yang bersuara. Iya, Pak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 12 orang ini. Mana yang lain ini? Dava baru masuk ini. Ayo Dava. Dava. 12, 13. Hari Rawan yang paling gagah. Ya, ini si Pak Rijal gimana caranya itu? Pakai background kayak gitu? Hah? Di Istana Negara ini, Pak. Hah? Di Istana Negara, Kak. Ah, saya tanya betul. Mana cara Ada memang di situ, Pak. Oh, Ini. Di mana? oh begitu. Iya, Pak. Edit dulu, Fari, editkan dulu. Gimana caranya, Pak? Ada. Kuliah lain ada jalan enggak kalian? Halo? Halo? Lewat apa? No, background. Halo. Kuliah lain ada jalan enggak? Apa? Mata kuliah lain ada jalan enggak kuliahnya? Jalan, Pak, jalan. Via apa? Via Zoom? Iya, Pak. Ada Sama yang Zoom, ada yang Google Classroom juga, Pak. Zoom, Pak. Oh. Sudah berapa kali pertemuan? Rata-rata 2, Pak. Oh, baru 2. Iya, rata-rata baru 2 kali. Ya. Tapi ini tahu berapa kali? Apa? Kenapa? Baik, saya kira sudah bisa mulai ya. Sudah Pak, tunggu dulu. 1, Ya, 2, Pak, mulai, 3, Pak. 4, Lima, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 orang. Sampai nanti ada masuk. Man. Nasi mut. Lah. Masih ada nih, Paldeti siapa? Bilang itu di grup. Bilang masuk saja, saya pasti terima di sini kok. Bilang kalau Gimana di masih, studio Anda? bilang kalau masih bermasalah di Di sini bermasalah. semua taruh corona. Iya. Firgiawan, mana videonya nih? Quraisy Ramadan, mana Quraisy Ramadan? Adil, ada Pak Adil, Diki. Tunggu dulu, Pak. Pak, bukan anak 10 itu, Pak. Muhammad Fadil Baharudin, Pak. Hah? Bukan anak 10 itu, Pak. Yang mana? Bukan anak 10 itu, Fadil Baharudin. Yang mana? Yang mana? Kalau bukan jangan masuk. Yang mana nih? Yang mana? Yang mana? Kok ada penyusup masuk? Iya, Pak. Hah? Yang mana itu yang bukan? Halo? Main Jeep. Yang mana? Yang mana yang bukan? Pak. Yang mana yang bukan kelas A10? Dah ada Jeep, Pak. Semua ya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang ini. Gimana? Udah bisa ya? Atau jangan dulu? Sudah bisa ini atau gimana? Putus-putus ya. Baik, saya mulai saja ya kuliahnya. Ini sudah ada 17 orang ini. Ya. Selamat Pak, mulai Pak. Oke, baik. Bisa nih, Pak. Suaranya saya mute semua ya. Suaranya saya mute semua ya. Iya. Ya, Pak. Baik. Karena sudah banyak. Sudah 19 orang ya. Fadil Baharudin. Fadil Baharudin ini siapa ini? Muhammad Fadil Baharudin. Ini apa? Muhammad Fadil Baharudin. Ini kelas A10 juga ya? Iya, Pak. Oh iya. Pak, belum diterima saya, Pak. Pak. Sebentar. Habis kuliah saya cek. Habis Zoom ya, saya cek. Iya, Pak. Halo, ya. Siapa? Oh, iya. Saya sampaikan dari awal ya, bahwa sebentar setelah kuliah ya, setelah kuliah, kalian screenshot semua bukti keikutan kalian, kemudian yang di situ ada foto kamu dan kirim di WA ya. Dan kirim di WA. Halo? Halo? Baru nggak bilang. Istri tahu. Surya Ji. Rokok Surya. Fadil kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada malam hari ini kita perkuliahan online ya, mata kuliah pendidikan anti korupsi. Sebagaimana pada tahapan yang sudah sampaikan melalui akun kelas ya, bahwa tadi pertama kalian sudah lakukan absen pada beranda kalian kelasnya masing-masing. Sekarang masuk pada tahapan kedua adalah via Zoom ya, kuliah via Zoom. Nah, saya berharap saya tidak mematikan suaranya, tinggal kalian yang jangan dulu bersuara ya, jangan dulu bersuara.
saya akan menyampaikan materi kuliah kita malam ini. Iya, Pak. Yang sudah saya sampaikan adalah materi soal nilai dan prinsip anti korupsi ya. Nilai dan prinsip anti korupsi. Baik, saya mulai ya. Saya mulai. Iya, Pak. Nilai dan prinsip anti korupsi. Suara kalian saya tidak mute ya. Biar saya biarkan saja ya. Tetap aktif supaya kalian nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Tapi kalau perlu nanti habis selesai penjelasan supaya bagus ya. Nah, saya sampaikan silakan nanti di screenshot bukti keikutsertaan kalian pada pertemuan ini ya. Sebagai bukti untuk saya nanti masukin di si akad. Baik, saya mulai saja ya. Nilai dan prinsip anti korupsi. Pertemuan 5, kuliah online, mata kuliah pendidikan anti korupsi. Yang pertama saya mau bahas adalah nilai-nilai anti korupsi. Ya, nilai-nilai anti korupsi. Ada 2, 4, ya, ada 2, 4, 6, 8, 9. Nah, mata kuliah ini yang sudah sampai di awal adalah salah satu tujuannya adalah pembentukan moral dan sikap mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, agar ke depan bisa kemudian mencegah atau tidak melakukan suatu perbuatan, yakni perbuatan korupsi. Maka dibekali dengan mata kuliah ini, pendidikan anti korupsi. Yang salah satu materinya adalah, yang malam ini saya sampaikan, nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Nah, ada 2, 4, 6, 8, 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kepedulian, yang ketiga adalah kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, yang terakhir adalah keadilan. Mari kita bedah masing-masing ya. Kejujuran, saya mengambil dari pendapat Sugiono bahwa dia katakan jujur itu sebagai lurus hati, tidak berbohong. Nah ini ya, ini adalah modal bagi mahasiswa. Apa yang kemudian dari materi ini, cakupan materi ini, yang membahas soal nilai korupsi adalah salah satunya soal kejujuran. Jadi mahasiswa kemudian bagaimana soal lurus hati, tidak berbohong, dan kemudian tidak curang. Ya ini tidak curang. Ini contoh nyontek ini ya. Bagaimana mungkin kalian enggak ya, tapi di kelas lain saya pernah dapat jawabannya bagus di saat ngetes, kan? Kemudian di saat saya final test saya jaga, banyak yang kosong tidak bisa menjawab. Nah, ternyata bahwa kecurangan itu salah satunya adalah nyontek. Nah itu saya kira dalam hal curang itu berarti melakukan sesuatu yang memang memaksakan ya, padahal itu kemudian di luar kemampuannya. Kalau saya pribadi sih lebih menghargai orang apa adanya ketimbang kemudian melakukan hal-hal begituan. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa sifat jujur, manusia tidak akan dipercaya. Iya, karena kapan kemudian kita berbohong sekali, maka kemudian orang pasti kalau kita berkata, pembohong itu. Nah ini juga sesuai dengan budaya kita, budaya syirik, budaya malu kan. Karena kapan kita tahu berbohong berbohong ya pasti dan orang tidak akan percaya lagi. Itu menurut Sugiono ya. Nah nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Ini ya bahwa kalian adalah orang-orang yang beruntung karena masih banyak alumni SMA yang tidak mampu melanjutkan perkuliahan. Atau banyak alumni SMA yang hanya kuliah di kampus contoh. Pak. Ya. Bagaimana? Pak, kasih mati semua suaranya, Pak, biar enggak putus-putus suara, Pak. Bagus. Iya, Pak. Oke. Semua suaranya, Pak. Oke. Saya kasih mati suaranya ya. Atau kalian yang kasih motif sendirilah. Kayaknya sama saya enggak bisa nih. Pak Adil ini banyak bicara. Pak Ya, Adil. kalian aja yang kasih motif sendiri. Enggak apa-apa ya. Kalian kasih motif sendiri. Ya, kayaknya sudah semua itu, mati semua.
Baik. Nah, ini nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku di mana-mana. Ini soal apa ya? Soal pribadi kita. Karena kapan kemudian kita pernah berbohong, pasti orang sudah mencap, pembohong itu. Orang sudah tidak percaya lagi. Atau contoh, Pak, saya ini Pak tidak bisa masuk kelas. Padahal memang dia tidak masuk, hanya alasannya saja. Kan begitu biasanya. Tapi di kelas A10 mungkin tidak ya. Atau Pak, saya tidak bisa. Padahal memang kemarin juga begitu. Ada satu saya dapatkan. Ternyata bahwa akun kelas C-nya dipakai orang lain ya. Hal-hal kecil begitu sebenarnya ya. Kemudian jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur baik pada lingkungan akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu. Ya, iya karena bahwa orang pasti orang sudah menjatuhkan vonis ke dia bahwa orang ini sudah kalau dipercaya sudah tidak bisa orang ini sudah tidak bisa dipercaya lagi. Bahkan contoh kalau berjanji kadang-kala susah dia kemudian untuk ditepati. Nah, bagaimana sebetulnya soal penerapan kejujuran ini? Maksudnya dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, yaitu berupa tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme. Ya ini contoh kalau disuruh buat makalah ini. Disuruh buat makalah, ya ambil aja makalah orang lain. Nah, itu tidak bisa. Atau yang lebih parah lagi adalah mengambil skripsi. Kalau nanti kalian sudah di semester, dia sudah menyusun skripsi, malah skripsi orang lain yang diambil. Dia hanya diganti namanya saja. Atau diganti objek penelitiannya. Contoh penelitiannya yang ada di Jakarta, contoh, kemudian diganti penelitian yang ada di Makassar. Nah ini adalah contoh budaya kejujuran yang contoh hal yang kemudian merusak kepribadian mahasiswa ya. Nah, kemudian tidak memalsukan nilai. Ya, ini juga biasanya ya. Biasanya tapi kalau ini sudah susah karena kita by sistem ya. Kalau memalsukan nilai itu karena kita sudah by sistem, susah dibohongi ya. Kemudian nilai kejujuran dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya membuat laporan keuangan, kegiatan kepanitiaan. Nah, ini juga saya kira kalau kalian ada organisasi, ya setidaknya teman-temanmu pasti dalam hal memberikan amanah, dalam hal contoh bidang keuangan, ya dikelola keuangan itu dengan baik ya. Karena kalau tidak pasti di antara pergaulan teman-teman kampus akan memberi cap itu, dia ini pembohong, dia ini kemudian tidak jujur kan. Nah itu sebetulnya modal penting bagaimana menyikapi dengan hal kasus korupsi yang di Indonesia ini, yang sama halnya dengan kasus corona ini yang korupsi sudah lama tidak mampu diberantas ya. Sama, corona sekarang belum mampu diberantas ya karena belum ada penawarnya. Nah, penawar korupsi ini adalah obat penawar korupsi ini adalah pembentukan sikap moral mahasiswa ya. Ini adalah penawar korupsi. Nah, kemudian kepedulian. Nah, menurut Sugiono adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Ini peduli. Sikap ini penting bagi mahasiswa terhadap bagaimana mencegah terhadap korupsi, yaitu sikap peduli. Nilai kepedulian sangat penting, yaitu dalam kehidupan di kampus dan masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan dalam kampus maupun lingkungan luar kampus. Yang bisa diterapkan antara lain yaitu berusaha ikut memantau jalannya proses pelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus. Ini contoh gini. Contoh kalau ada, contoh kan biasanya kalau saya di kelas itu, kalau saya masuk sering ada sampah. Nah ini sebenarnya ya saling tegur aja. Ini salah satu minta kepedulian adalah saling menegur. Jangan kamu buang sampah di kelas. Atau kayak kuliah online begini, ya jangan kalian berisik. Nah kayak begitu kan menegur. Atau peduli dalam hal bagaimana untuk perbaikan ya. Atau biasanya biasanya kalau di kampus itu atau cleaning service lupa membersihkan ruangan kelas, ya bisa kalian sampaikan tolong dibersihkan ini karena itu hal-hal yang positif. Nah, kemudian juga memantau kondisi infrastruktur lingkungan kampus. Ya, ini biasanya
ini biasanya di kelas itu ya, biasanya di kelas contoh kursi biasa sudah ada yang rusak, ya enggak apa-apa kalian sampaikan ke bagian akademik bahwa, atau kemudian WC di kampus kemudian rusak ya, sampaikan. Nah, ini bentuk-bentuk kepedulian. Jadi membiasakan peduli terhadap apa yang terjadi dalam hal untuk perbaikan ya. Ini penting kepada mahasiswa dalam hal bagaimana membentuk karakternya, membentuk kepribadiannya. Yang berikutnya adalah kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa adalah proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak tergantung pada orang lain. Yaitu ini biasanya ini, mungkin kalian tidak ya. Biasanya karena berpikir karena ada uang, atau berpikir karena minta tolong aja temannya. Minta tolong buatkan saya punya makalah. Nanti kemudian saya bayar. Kan? Nah, ini sebetulnya enak bagi dia. Tapi kemudian menjadikan dirinya menjadi hal yang tidak mandiri, atau kemudian tidak mampu mengemban tanggung jawab. Nah, ini penting ya. Ini penting karena ini adalah kalau dibiasakan begitu terus akan membentuk kepribadian yang tidak bagus ke depan. Nah, ini tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan karakter kemandirian, maksud itu untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usaha sendiri dan bukan orang lain. Jadi ketika kemudian merasakan bahwa itu akan jadi memang jadi gini ya. Biasanya kan kalian mengeluh, dosen terlalu banyak kasih tugas. Ya, memang saya pernah rasakan itu jadi mahasiswa ya. Kadang-kala dosen belum selesai tugas satu, sudah tugas yang lain. Mau mengeluh. Tapi itu kalau kalian dapatkan nanti pada saat kalian kerja, lebih banyak lagi tugas-tugas di kantor yang kalian hadapi. Nah, itu tidak seberapa sebenarnya dengan tugas-tugas yang dikasih dosen. Tapi ya biasanya ya kalau saya pribadi saya paham soal bagaimana memberikan tugas kepada mahasiswa. Tapi ya kalian mau tidak mau harus kerjakan itu. Dan ketika mengerjakan, jangan kemudian jangan kemudian mengandalkan orang lain untuk mengerjakan. Atau karena sifatnya dosen memberikan tugasnya Word misalnya, ya kalian copy paste saja itu. Copy paste saja tugasnya yang kemudian diganti namanya saja. Ini siapa ini yang main anunya nih? Nah, dengan itu ya. Jadi kemudian nilai kemandirian yang dapat diwujudkan yaitu mengerjakan soal ujian secara mandiri. Nah, ini mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadaya ya. Jadi ini adalah juga di saat ujian ini sama ini sebetulnya ya. Ya menunggu saja temannya di depan selesai mengerjakan, baru kemudian dikasih panjang lehernya, baru kemudian dia salin kembali itu jawabannya teman. Nah, ini sering saya dapatkan kalau saya mengawas ini. Dan kemarin di semester lalu ada yang saya dapatkan. Dan ternyata setelah saya dapat, saya lihat pekerjaannya 0. Karena mengharapkan teman, tidak mampu mandiri. Ya, artinya dalam hal bagaimana itu banyak sebetulnya gini, sebetulnya orang semuanya punya kemampuan. Cuma karena tidak mampu tidak terbiasa untuk mengasah dirinya, sehingganya kemudian dia merasa itu terbeban. Tapi ketika membiasakan diri dengan mengerjakan sesuatu yang ada padanya, saya kira ke depan itu akan menjadi ringan dan itu menjadi kebiasaan yang baik ya. Nah, ini ya, bahwa artinya tidak menggantungkan beban itu kepada orang lain. Itu ya. Kemudian bentar loh, ada masalah kenapa lagi? Tuh. Kenapa ya? Bisa kelihatan enggak? Bisa kelihatan? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oh, Kelihatan, Ji, Pak. Oke. Siap. Saya mute aja semua ya. Atau kalian yang mute aja sendiri ya? Nah, Pak, ada kabar. Nah, kemudian ya,
mudah-mudahan bisa terselesaikan ini ya anunya. Kemudian kedisiplinan. Nah, menurut Sugiono disiplin itu adalah taat kepada peraturan ya. Nah, ini. Ya, ini artinya saya biasanya itu di kelas kalau yang pakai kaos itu. Jangan pakai kaos ya, di perkuliahan. Kenapa, Pak? Ada yang pernah tanya, Pak, kenapa dilarang pakai kaos? Kan baju kan? Yang soal kan kalau iya betul. Tapi ini kan kita membiasakan diri formal. Artinya kalau yang formal itu kan dalam budayanya itu kan harus minimal kaos berkerak atau pakai kemeja. Karena kaos biasanya identik dengan yang santai. Nah, sementara kan perkuliahan kita kan hal yang formal. Kemudian biasanya itu apa ya? Mungkin di UMI saya tidak pernah dapatkan. Celananya sobek-sobek. Padahal ternyata sekarang terbalik. Saya kalau pergi ke toko levis itu, ternyata celana sobek-sobek juga itu mahal harganya. Tapi kalau yang celana yang walaupun yang mahal, walaupun sobek-sobek, yang jangan dipakai di kampus ya. Ya itu. Jadi ternyata bahwa disiplin dalam hal kalau aturannya tidak bisa menggunakannya begituan, saya kira ada itu ya dalam aturan akademi, dalam aturan perkuliahan bahwa tidak bisa menggunakan kaos oblong, tidak bisa memakai sendal, atau kemudian atau juga begini. Atau juga sudah ada kontrak perkuliahan dengan dosen. Ya sudah disepakati 30 menit, 20 menit, kemudian tidak bisa lagi ada yang masuk. Ternyata masih ada yang masuk. Atau kemudian sudah disampaikan bahwa tugas itu dikumpulkan besok jam 9. Ternyata masih ada yang meminta, padahal sudah ditetapkan jam 9. Itu juga melatih. Kenapa demikian? Ya karena pada dasarnya bahwa itu melaksanakan dalam hal kegiatan akademik dengan disiplin. Ya saya kira nanti pada saat dunia kerja nanti contoh kalian menjadi hakim, menjadi jaksa. Nah, ini akan menjadi hal yang baik ke depan untuk kalian. Manfaatnya adalah maksudnya dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Saya kira kalau dengan kemudian memperhatikan apa yang ada dan kemudian tidak membiarkan itu, kan biasanya besok lah, masih ada, besok kan itu tugasnya. Jangan dulu saya kerjakan, kan masih ada waktu. Kapan diulur, akhirnya di saat waktunya keteteran. Atau kemudian tidak tercapai tujuannya, atau tugasnya kemudian tidak dapat dikerjakan. Nah ini, padahal tujuannya disiplin itu adalah bagaimana bisa efisien waktu yang kemudian telah diberikan. Nah, disiplin juga membuat orang lain percaya diri, percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Jadi, kapan kemudian terbangun sikap kedisiplinan, kapan kita diberikan orang tanggung jawab, pasti dengan mudahnya kita dengan penuh kepercayaan diri kita menyampaikan, iya saya siap melaksanakan. Karena memang sudah terbangun sikap disiplin itu kepada kita, kepada diri pribadi kita masing-masing. Nah, oleh karena itu bahwa ini adalah penting dalam hal bagaimana materi pendidikan anti korupsi soal kedisiplinan, karena ini adalah membentuk karakter kalian. Bagaimana bisa hidup disiplin. Nah, seperti malam ini, saya sudah sampaikan kuliah kita jam 7 ya. Kuliah jam 7 ya. Setidaknya kita harus tepat waktu. Kapan saya tidak tepat waktu, pasti kalian juga pasti akan cerca saya. Bapak itu seenaknya bilang tepat waktu jam 7. Padahal dia aja mulai jam 7:10 kan begitu ya. Kemudian yang dapat diwujudkan antara lain bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus. Ini contoh ya, contoh peraturan di kampus apa ya? Ya jangan contoh yang lebih ekstrim lagi ya biasa itu jangan membawa narkoba di kampus. Ini kan dulu pernah saya dapat itu ya, bahwa kenapa ini anak sering murung-murung sendiri. Ternyata dia adalah pemakai ya. Nah ini, kemudian dulu pernah saya dapat juga mahasiswa itu kemudian bawa ternyata minuman alkohol di kampus ya. Ternyata habis kuliah mereka mabuk-mabuk. Nah ini juga ya, yang susahnya itu orang tua ya. Kemudian kalian apa yang tata tertib di kampus. Alif itu Pak Alif. Astagfirullah. Ini juga itu hal begitu tadi tidak baik mengatakan orang. Padahal betul itu. Jarra.
Diki itu Pak yang bilang itu Ya, biasa Pak. tidak usah. Jadi gini, mulai Orang tua saya jadi bohongi, apalagi dosen. coba mulai sekarang jangan menyebut orang lain bahwa orang lain itu ternyata punya kekurangan. Padahal kita tidak tahu kita Ya, sendiri betul. lebih parah ya. Nah, Iya Pak, artinya betul itu Pak. jangan terlalu kepo. Karena yang Ih, cerewet betul itu. jangan Betul. karena yang cerewet itu perempuan. Ya, betul itu Pak. Kalau laki-laki Betul sekali suka itu, Pak. kepo, bisa saja dia bencong ya. Bisa saja. Lady Gaga Tidak Pak. kena Nah, Diki. ini sebenarnya bercandaan, tapi ini sebetulnya teguran bahwa bagaimana untuk membentuk pribadi. Karena begini ya, ingat ya. Siapa tahu ke depan kalian jadi jaksa, siapa tahu ke depan kalian jadi hakim, siapa tahu ke depan kalian menjadi pejabat. Ini tidak ditahu ini. Artinya ke depan insya Allah kata-kata saya ini akan terbukti kalau kalian ke depan menjadi orang yang Amin. dapat kepercayaan. Amin Pak. Ya. Amin Pak. Kemudian tanggung jawab. Hmm. Ini adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilakan atau diperkirakan. Ini biasa ini. Saya tanggung, kamu yang jawab. Oh, tidak bisa. Ini harus tautannya harus sama-sama ini antara tanggung dan jawab. Jadi makanya bahasanya tanggung jawab. Siapa itu? Kok ada suara cewek? Nah, artinya Kenapa disuruh cewek itu? Astagfirullah. artinya tanggung jawab ini adalah bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana melakukan sesuatu itu ketika terjadi siap menanggung itu. Contoh begini. Contoh biasanya kayak gini. Kita sepakati bahwa di kelas jangan lagi terlambat 20 menit. Contoh begitu ya. Contoh jangan lagi terlambat 20 menit. Ternyata kalian ada yang masuk. Makanya saya usir biasa. Karena adalah konsekuensi. Jadi siap kemudian dalam hal menerima akibat dari itu. Nah, ini soal tanggung jawab. Atau kemudian diberi amanah. Soal biasanya ketua kelas. Kenapa ketua kelas? Ini penghapusnya ya. Ini hal-hal kecil sebenarnya. Tapi ini ke depan menjadi berarti ya. Kemudian nilai tanggung jawab yang dapat diwujudkan yaitu belajar ya. Ini ya belajar ya. Kalau kalian sekarang kalau kalian menganggap bahwa ini adalah libur, tapi bagi saya ini adalah kalau perkuliahan tatap muka, waktu kerja saya itu kelihatan nampak. Contoh hari Selasa ini ya, saya mengajar jam 7 sampai dengan jam 8.30, nanti saya mengajar lagi sore. Kalau kelas online kayak begini, saya hampir setiap saat di laptop ya. Nah, oleh karena itu kalian juga bagaimana memanfaatkan waktu ini di rumah. Banyak sekarang bacaan-bacaan di Google. Dulu saya masih kuliah, ya susah mendapatkan referensi. Sekarang kalian nyaman dengan referensi itu ya, dengan referensi yang ada di Google. Nah, mulai sekarang bagaimana itu ya, bagaimana dalam hal lulus tepat waktu. Ini juga lulus tepat waktu dengan nilai baik. Kalau kalian ada fakultas kedokteran itu fakultas kedokteran, kalau sudah di semester 2, kapan IPK-nya kemudian tidak mencapai 3, sekian, maka kemudian dia tidak bisa melanjutkan lagi perkuliahan. Ini siapa ini? Nah, dia tidak bisa lagi melanjutkan perkuliahan. Nah, oleh karena itu, atau juga begini, kalian sudah sarjana, tetapi ternyata IPK-nya 2,5, ya ternyata sia-sia juga ya. Nah, sekarang bagaimana setidaknya buatlah orang tua kalian senyum. Artinya lulus tepat waktu. Ini kakinya kok diangkat? Memang ajaran orang tua gitu ya? Siapa ini? Ya, artinya saya orang tua.